Halo teman-teman, aku ingin nanya ke kalian. Kalau kalian dengar investasi, apa yang kalian pikirkan? Nah, aku yakin pasti ada yang bilang nih, bikin pusing kak, atau gak perlu, itu cuma buat orang bisnis, atau ada yang bilang, males ribet. Tapi teman-teman sebenarnya nggak kayak gitu loh. Nah, makanya yuk kita tonton video singkat ini supaya kalian setelah menonton akan lebih kenal dengan investasi. Jadi sebenarnya investasi itu apa kak? Menurut Investopedia, investasi adalah membeli aset atau barang dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Kalau begitu, kenapa aku harus belajar investasi, Kak? Alasannya adalah untuk menyiapkan kebutuhan di masa depan mulai dari sekarang. Misalnya, kalian tahun depan akan membeli laptop baru, atau kalian juga perlu uang di masa depan untuk membayar uang kuliah. Perlu diingat, investasi itu seperti menanam pohon. Kalian tidak bisa berinvestasi dan besok akan langsung keluar hasilnya. Jadi, kalian harus sabar. Lalu, investasi dan menabung itu juga berbeda. Investasi berarti uang di masa depan akan bertumbuh, sedangkan menabung, uangnya akan tetap sama saja di masa depan. Nah, investasi juga tidak sama dengan judi. Investasi itu dilakukan dengan dasar analisis yang kuat. Sedangkan, judi hanya mengandalkan tebak-tebakan atau disebut spekulasi. Gimana teman-teman? Masih bisa mengikuti nggak? Pasti bisa dong. Kalau gitu kita lanjut aja ke jenis-jenis investasi yang bisa kalian lakukan. Investasi dibagi menjadi dua menurut jenisnya, aset keuangan dan aset real. Aset keuangan adalah aset tidak berwujud yang bernilai karena menandakan suatu hak atau kepemilikan. Sedangkan aset real adalah aset berwujud fisik yang bernilai karena kegunaan dan karakteristiknya. Daripada pusing, langsung kita lihat contohnya. Aset keuangan contohnya adalah deposito, obligasi, saham, dan reksadana. Sedangkan aset real contohnya adalah properti, emas, lukisan, dan barang antik. Tetapi pada hari ini kita akan fokus pada 6 jenis saja. Deposito. Deposito adalah investasi dengan menyimpan uang di bank dan uangnya yang disimpan akan dikembalikan beserta bunga. Uang yang disimpan juga tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan. Dan juga deposito tidak ada resiko sama sekali. Contohnya seperti ini. Kamu ingin mendepositokan uang kamu sebesar 1 juta untuk 12 bulan. Oleh karena itu, bank akan mengembalikan deposito kamu setelah 12 bulan beserta bunganya kepada kamu. Selanjutnya, obligasi. Membeli obligasi berarti membeli surat utang, yaitu meminjamkan uang kepada pemerintah atau perusahaan. Obligasi akan memberikan imbal hasil dari kupon. Kupon itu mirip dengan bunga. Investasi di obligasi adalah untuk jangka panjang, biasanya 3 tahun atau lebih. Contohnya seperti ini. Misalnya kamu membeli obligasi pemerintah untuk 3 tahun. Kamu akan memegang surat utang itu untuk 3 tahun dan pemerintah akan memberikan kupon secara periodik. Setelah 3 tahun, uang kamu akan dikembalikan dan surat utang tersebut akan menjadi lunas. Yang ketiga adalah saham. Saham adalah tanda kepemilikan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan yang bisa dibeli sahamnya adalah perusahaan publik. Jadi, apabila kamu mempunyai saham, berarti kamu memiliki sebuah perusahaan loh. Dan juga, saham memberikan return dari dividen dan juga capital gain. Kira-kira seperti ini. Jika kamu ingin membeli saham sebuah perusahaan, perusahaannya harus perusahaan terbuka atau ada TBK di ujung namanya. Mereka pasti akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kamu juga harus mendaftar di perusahaan sekuritas sebelum bisa bertransaksi di Bursa Efek. Salah satu keuntungan dari saham adalah dividen. Ketika sebuah perusahaan terbuka mendapatkan keuntungan, mereka akan membagikan keuntungan tersebut kepada para pemilik saham, disebut juga dengan dividen. Dividen yang akan diterima akan berbeda-beda berdasarkan dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing pemilik saham. Keuntungan kedua dari saham adalah capital gain. Ketika kamu membeli saham A dengan harga 1.000 di Bursa Efek, dan 2 tahun lagi kamu menjualnya dengan harga 5.000, selisih 4.000 tersebut atau keuntungannya disebut juga sebagai capital gain.
Yang keempat adalah reksadana. Membeli reksadana berarti membeli sebuah portfolio yang dibuat oleh manajer investasi yang sudah profesional. Portfolio ini bisa berisi saham, obligasi, dan juga aset lainnya. Ketika portfolio nilainya naik, maka akan memberikan keuntungan kepada kamu. Begini cara kerja reksadana. Dari investor yang ada di masyarakat, mereka mengumpulkan uang dalam manajer investasi. Manajer investasi ini kemudian yang akan menentukan aset apakah yang cocok untuk dibeli, misalnya saham, obligasi, ataupun lainnya yang akan memberikan keuntungan kepada para investor. Sekarang kita akan membahas tentang emas, berbeda dengan aset-aset yang telah kita sebutkan sebelumnya. Emas termasuk dalam logam mulia, dan biasanya disukai banyak orang dewasa, karena harganya cenderung stabil dan naik dari masa ke masa. Emas juga termasuk aset yang sangat mudah diperjualbelikan. Aset yang terakhir adalah properti. Yang dimaksud properti itu seperti rumah, ruko, apartemen, dan juga kos-kosan. Selain untuk investasi, properti juga bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Nah, keuntungan dari properti adalah kenaikan harga dan juga dari uang sewa yang bisa didapatkan dari properti tersebut. Kita sudah membahas semua jenis investasi. Nah, sekarang ada tabel yang menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis investasi yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelum selesai, masih ada beberapa hal lain yang kalian perlu ketahui tentang investasi. Yuk, tinggal dikit lagi nih. Resiko. Menurut Investopedia, resiko adalah kemungkinan terjadinya hasil investasi berbeda dari yang kita harapkan. Nah, ada sebutan high risk, high return. Lebih banyak resiko yang kita tanggung, maka return yang kita terima juga akan lebih tinggi. Dan yang terakhir, ada beberapa profil resiko untuk setiap investor. Hal yang kedua adalah diversifikasi. Diversifikasi adalah strategi menurunkan resiko kerugian dengan membeli berbagai macam aset yang berbeda. Membuat portfolio adalah salah satu jenis diversifikasi. Jadi kita harus membuat portfolio yang terdiri dari banyak macam aset. Sampai di sini saja teman-teman. Sekian presentasi mengenai investasi. Nah, mulai dari sekarang kalian harus mengatur keuangan kamu dan juga memulai investasi. Lebih cepat kalian memulai, akan lebih baik juga masa depan kalian. Thank you for watching this video. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa like video ini ya. Sampai jumpa.